Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini Minggu 20 Juni 2021, Pekan Biasa ke-12. Kita akan renungkan perikop Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Mari kita simak bacaan Injilnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Injil hari ini mulai menyingkapkan kekuatan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas kekuatan ciptaan, kekuatan roh-roh jahat, kekuatan penyakit, dan bahkan berkuasa atas kekuatan kematian. Yesus melebihi semua kekuatan yang menyengsarakan dan mematikan. Dia mengatasi semuanya itu. Injil hari ini menampilkan bagaimana Yesus berkuasa atas kekuatan angin taufan yang mengancam jiwa dan raga para murid yang hendak menyeberang Danau Galilea. Di sisi lain, walaupun Yesus ada bersama para murid dalam perahu itu, mereka tetap takut. Mereka merasa terancam. Mungkin karena mereka lihat Yesus tidur dan seolah-olah tidak peduli dengan situasi yang mereka hadapi. Dalam hal ini, kita bisa refleksikan juga dengan melihat situasi manusia yang mengalami kesulitan dan seolah-olah Tuhan tidak datang membantu mereka. Dan bahkan ada yang bertanya, jangan-jangan Tuhan tidak mau peduli atau Tuhan sedang tidur sehingga tidak bisa datang membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan atau ditimpa bencana. Misalnya saja, pandemi virus corona yang berkepanjangan. Barangkali kita juga bertanya, jangan sampai Tuhan tidur atau Tuhan tidak peduli dengan pekikan, dengan doa, dengan harapan umat manusia supaya menghentikan pandemi yang ada. Barangkali kita mempunyai tendensi untuk merenungkan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keperluan manusia. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, bila kita membaca beberapa unsur tekstual tentang Yesus dalam perikop tadi, sangat jelas dilukiskan pada awal perikop bahwa Yesus hadir secara pasif dalam perahu. Memang dia yang berinisiatif untuk mengajak mereka bertolak ke seberang danau. Namun, ungkapan mereka membawa Yesus dan ungkapan Yesus sedang tidur dalam buritan menampilkan situasi seolah-olah Yesus hanya dibawa secara pasif oleh para muridnya. Tujuan mereka ke seberang adalah untuk bermisi di wilayah kaum kafir. Kelompok para murid yang ada dalam perahu memiliki kriteria keyahudian yang sangat tinggi, dan bahkan mereka membawa Yesus dengan menggunakan kriteria sebagai orang Yahudi. Mereka tidak mau bercampur dengan kaum non-Yahudi di seberang danau, dan mereka menamakan mereka sebagai orang kafir. Angin taufan datang dari dalam diri para murid yang tidak mau pergi ke seberang
untuk bertemu dengan kaum non-Yahudi. Mereka tidak mau keluar dari kesempitan iman dan kesempitan berpikir. Sebetulnya Yesus perlu menghardik mereka lalu menyeberang, supaya mereka keluar dari kesempitan. Dalam perikop berikutnya akan dibacakan bagaimana Yesus bekerja sendiri di seberang, di tanah yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Angin taufan datang dari dalam diri para murid Yesus yang egois dan pelit, membagi keselamatan kepada mereka yang dianggap non-Yahudi atau mereka sebut dengan kafir. Apakah saya juga pelit membagikan yang baik untuk orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, sentuhan yang boleh saya tawarkan pada kesempatan ini adalah, jika ada sesuatu yang baik yang kita anggap bisa menyelamatkan, menghidupkan, membahagiakan, dan menyemangati orang lain, kenapa kita tidak bagikan? Tidak peduli siapa yang ada di depan kita, entah musuh, entah orang yang tidak menyukai, tetapi kita dengan tulus membawa keselamatan, membawa kebaikan, membawa kebahagiaan kepada siapa saja yang kita jumpai dan siapa saja yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati.